Nggak apa, Rick. Mulai aja, Rick. Oke, mulai aja ya. Siap. Oke, shalom teman-teman semua. Udah lama nih nggak ketemu kalian karena ya you know lah banyak activities gitu. Tapi senang banget bisa ketemu kalian lagi minggu ini. Aku bisa melayani kalian lagi. Hope you're doing fine. Semoga kalian baik-baik aja. Aku tahu mungkin pandemi ini udah mulai ya meningkat ya. Terus juga kemarin juga sempat rencananya ulang tahun PRBI kan rencananya pengen onsite, tapi gara-gara pandemi naik jadinya online gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman juga yang terpapar sama COVID atau mungkin orang-orang yang kalian yang sayang kena kena COVID juga. Mari kita doain bareng-bareng. Dan sebelum kita mulai ibadah ini juga, mari kita bersatu hati dan kita berdoa bareng-bareng. Ya Bapak yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur Bapak buat segala penyertaan-Mu, segala perlindungan-Mu, segala bimbingan-Mu Bapak. Selama 1 minggu ini Tuhan, kami menjalani hari-hari kami menjalani semua aktivitas kami Bapak, kami mengucap syukur, kami sangat berterima kasih karena Engkau nggak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapak. Sekalipun kami sering lupa untuk bersyukur, sekalipun kami sering lupa untuk berdoa, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang nggak pernah meninggalkan kami, Allah yang Emmanuel, Allah yang selalu setia sekalipun kami nggak setia Bapak. Bapak ajar kami untuk selalu setia, untuk selalu dekat sama Tuhan Bapak, dan kalau misalnya sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, ya Tuhan pimpin ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kami juga ingin berdoa buat teman-teman kami Bapak yang mungkin sedang dalam mencoba untuk menjadi terhubung dengan ruangan Zoom ini Tuhan, kiranya Kau percepat mereka supaya mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Berdoa juga buat keluarga kami Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, teman-teman kami di luar sana, sahabat-sahabat kami Bapak yang mungkin sedang mengalami hari-hari yang sulit Bapak, baik itu terkena pandemi COVID atau mungkin mengalami masalah ekonomi, masalah kehidupan mereka Tuhan yang mungkin kami nggak tahu karena mereka nggak cerita ke kami. Tapi kami memberkati mereka, kami berdoa buat mereka, kiranya Tuhan yang selalu sertai dan pimpin mereka, Tuhan yang sediakan jalan keluar buat mereka Bapak. Kami juga berdoa buat dunia ini Tuhan, seluruh negara-negara khususnya juga Indonesia Tuhan yang sedang dilanda pandemi COVID yang sedang meningkat ini Tuhan, ya Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kami kepatuhan untuk menaati protokol-protokol kesehatan Tuhan, untuk semakin dekat sama Tuhan, semakin kembali dan bersandar sama Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapa. Tuhan yang berkati aktivitas-aktivitas kami, segala rencana kami yang sudah kami rencanakan ke depannya, biarlah kami serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berkehendak dan Tuhan yang memegang kontrol penuh atas itu semua itu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, segala aktivitas-aktivitas yang mungkin bakalan terganggu karena pandemi COVID ini Tuhan, ya Tuhan yang berikan kelancaran, Tuhan yang berikan pimpinanmu Tuhan, jalan-jalanmu terhadap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, para pelayan-pelayanmu di tempat ini Tuhan, kiranya mereka juga bisa melayani kami dengan lebih baik lagi Bapak, supaya kami juga bisa semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau misalnya sebentar lagi kami mulai ibadah kami, berkati seluruh pelayan-pelayan yang melayani pada ibadah ini Tuhan, koneksi yang kami gunakan, device-device yang kami gunakan supaya kami juga bisa beribadah dengan nyaman. Berkati juga Korobin yang nanti akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kira segala setiap apapun yang keluar dari mulutnya, perkataan-perkataannya hanya berasal daripadamu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami, device-device kami, semua dari kepunyaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terpujilah namamu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Seperti yang tadi aku udah bilang gitu ya, mungkin banyak dari kita yang ngalamin banyak banget masalah. Mungkin ada yang diputusin pacarnya, atau mungkin kerjaan di kuliahnya berat, atau mungkin di kerjaannya banyak diomelin atau bos. Terus juga ada yang WFH segala macam. Mungkin banyak dari kita yang ngalamin kesulitan. Tapi aku mau bagi satu ayat yang barusan aku keinget gitu. Di Roma 12 ayat 2. Coba boleh minta tolong Jose ditampilkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah teman-teman, banyak dari kita yang selama ini tuh kayak, mungkin kita digampar dunia, kita digampar sama kenyataan bahwa hidup kita nggak baik-baik aja. Mungkin kita terluka karena orang-orang nyakitin kita, omongan mereka nyakitin kita ditekan sama semua tanggung jawab yang kita pegang sekarang, yang mungkin kita mikir, kenapa hidup gue seperti ini gitu, kenapa sakit banget sih jadi gue gitu. Dan hari ini aku mau nyampein pesan ke kalian, sekalipun kalian dalam keadaan yang berat, sekalipun kalian dalam keadaan yang susah, yang mungkin memaksa kalian untuk berbuat jahat, yang
berubah dari sifat kalian yang dekat sama Tuhan, atau mungkin yang nurut perintah Tuhan, yang nggak ngebalas ke perbuatan jahat orang lain, jadi kalian ngebalas perbuatan jahat mereka. Aku mau ingetin kalian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan berubah. Mungkin hari-hari kalian susah, mungkin banyak masalah yang kalian hadapin, tapi jangan jadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini bukan kita, dan kita berasal dari Tuhan. Yuk mari sama-sama kita angkat satu pujian, jadikanku seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Haleluya.
Kami bersyukur buat semua yang telah kau berikan. Kami bersyukur atas segala hal yang telah kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Hosana bagi Raja kami di tempat yang tertinggi. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, karena di setiap lembah kelam kami, Kau masih ada menyertai kami. Penyertaan-Mu sempurna, tak pernah meninggalkan, tak pernah tergoyahkan. Yesus, Kau sempurna, Kau setia. Teman-teman boleh pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian. Mungkin hari-hari kalian sedang buruk. Mungkin kalian lagi dikecewain sama banyak hal. Mungkin kenyataan gak sesuai sama ekspektasi kalian. Gak ada yang tahu seberapa lukanya, seberapa sakit kalian, luka yang kalian punya. Gak ada yang tahu seberapa kesepiannya kalian. Mungkin kalian banyak yang dijauhi dari teman kalian. Mungkin banyak dari kalian yang tertekan sama keadaan kalian, ditekan sama orang tua kalian, ditekan sama teman-teman kalian, lingkungan kalian. Mungkin gak ada yang tahu itu. Mungkin teman-teman kalian gak tahu, tapi Tuhan tahu. Dia pribadi yang selalu ada buat kita, gak pernah ninggalin kita. Sekalipun kita dibuat babak belur sama dunia, tapi kita tetap hidup karena karunia-Nya Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada kelimpahan. Jadi jangan takut. Tetap percaya. Tetap setia nunggu waktunya Tuhan. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah mau menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalian bukan berasal dari dunia. Kalian bukan itu. Kalian garam dan terangnya Tuhan. Yang seharusnya punya rasa. Yang seharusnya nerangin. Bukan malah yang jadi tawar, bukan jadi gelap. Kalian boleh cerita semua keluh kesah kalian sama Tuhan. Kelelahan kalian sama Tuhan. Mungkin sakit, yes. Mungkin kalau ada orang lain di posisi kalian, orang lain itu gak bakalan sanggup ngejalanin hidup kalian, mungkin. Minta kekuatan dari Tuhan, minta kelegaan dari Tuhan. Kalian gak ngejalanin ini sendirian, Tuhan bareng-bareng sama kalian. Di dalam pandemi ini kalian bukan cuma sendirian, kalian bareng-bareng sama Tuhan. Jadi jangan takut. Karena sehabis pelangi pasti selalu, sehabis hujan selalu ada pelangi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi
sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sekali lagi teman-teman dengan iman katakan, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi. Saya serahkan kepada Ko Robin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami kembali boleh beribadah sekalipun secara online pada malam hari ini Tuhan. Kami tetap bersyukur buat setiap kondisi keadaan yang kami alami. Karena kami tahu bahwa apapun kondisi yang kami alami hari ini itu semua karena berkat-Mu, karena perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di malam hari ini kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Pakai bibir hamba Tuhan untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Sehingga firman ini boleh memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini lewat online Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, kedengaran ya? Shalom Ko Robin, aman kedengaran. Oke. Nah, hari ini, minggu ini kita di bulan Februari ini, di awal bulan ini kita membahas tentang satu tubuh gitu ya. Kita sama-sama buka dulu ya dalam 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Suara Bin bacain buat kita semua. Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sekali lagi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Oke. Ayatnya kita baca satu ayat, tapi nanti saya akan sedikit bahas dari 1 Korintus 12 keseluruhannya gitu ya. Saya akan bahas sedikit gitu. Nah, sebelumnya ini disclaimer dulu nih gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini bukanlah curcol, bukan curhat colongan gitu ya, curhat colongan, bukan pula curahan hati, bukan apa namanya ya, keluh kesah Ko Robin, enggak. Tapi hari ini yang Ko Robin sampaikan ini pure murni berlatar belakangkan dari 1 Korintus ini. Gitu ya. Nah, Ko Robin bahas dulu dari 1 Korintus, dari jemaat di Korintus ya, supaya kita tahu permasalahannya, konteksnya, kenapa pada pasal 12 ini Paulus itu ngomong kita ini satu tubuh gitu. Ya, yaitu Kristus itu sendiri gitu loh. Nah, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang memiliki banyak permasalahan yang kompleks gitu. Ya. Kesalahpahaman konsep kekristenan mereka itu pada akhirnya membuat mereka itu banyak mengalami perselisihan, perseteruan. Nah, orang-orang di Korintus itu memiliki banyak misunderstanding tentang iman Kristen. Kesalahpahaman tentang kebangkitan orang percaya, dan yang juga kita baca barusan dalam Roma 12 ayat 1 itu, gitu ya, secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ke 11, itu tentang roh, karunia roh. Jadi mereka melihat bahwa
Kalau dalam pasal 12 itu kalau kalian baca nanti dari pasal 1 sampai ayat 11, ya, mereka melihat bahwa karunia-karunia roh itu adalah kebanggaan. Nah, jadi mereka merasa nih, kalau seseorang mendapat karunia yang satu, maka dia akan lebih tinggi. Apalagi dari orang yang nggak dapat gitu ya. Jadi mereka berpandangan bahwa karunia A itu lebih tinggi derajatnya daripada karunia B. Apalagi kalau orang itu nggak dapat karunia sama sekali. Ya, nah ini kesalahan fatal. Karena apa? Karena mereka tidak meneliti hal itu tersebut terlebih dahulu gitu loh. Tapi mereka menyimpulkan sendiri hal ini gitu. Tapi jemaat di Korintus begitu bangga sama kesalahpahaman mereka sendiri. Dan akhirnya mereka mulai ngapain? Merendahkan saudara seiman mereka, merendahkan satu sama lain, sehingga kenapa? Terjadi perselisihan yang sebenarnya nggak perlu, tetapi pada akhirnya menjadi kompleks. Ya. Nah, kalau kita baca dari Roma 1 Korintus 3, di sana Paulus menjelaskan bahwa nggak ada itu golongan Apolos, nggak ada itu golongan Paulus, gitu ya. Kenapa? Karena di sana mereka mulai menggolong-golongkan. Mereka berkata bahwa aku golongan Apolos, oh aku golongan Paulus, oh aku mungkin yang lain berkata, oh aku golongan Yesus nih. Gitu. Ya. Nah, pada akhirnya apa? Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus karena mereka menganggap bahwa ada yang superior dan ada yang inferior. Nah, Paulus mengoreksi nih kesalahpahaman mereka tentang konsep kekristenan itu. Nah, Paulus melihat nih karena apa? Karena mereka sudah mulai dosa kesombongan terjadi dalam diri mereka. Ya, ada rasa roh, ada rasa tuh sok rohani gitu. Tapi mereka juga menghina orang yang dianggap kurang rohani karena tadi perbedaan roh tadi, karunia roh tadi. Kalau kalian baca nanti kalian kupas di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Nah, hari ini tiga hal yang mau saya bagikan yang menjadi nasihat Paulus bagi jemaat di Korintus pada saat itu lewat pasal 12 ini gitu. Yang pertama adalah bahwa perbedaan itu terjadi untuk kepentingan bersama. Perbedaan itu terjadi untuk keuntungan bersama. Gitu. Ya, kita mungkin boleh nanti kalau kalian simak ya, saya mungkin nggak perlu bacakan dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11 gitu. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Di sana Paulus dengan jelas menjelaskan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh, ada karunia untuk berbahasa roh gitu ya. Ada karunia untuk menyembuhkan orang, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, segala macam banyak hal gitu. Tetapi itu semua bersumber dari satu roh yang sama. Paulus mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Di dalam ayat yang ke-7. Nah, di kota Korintus ini ada begitu banyak orang yang merasa terberkati dengan berbagai macam hamba Tuhan. Ada yang diberkati oleh karena pelayanan Rasul Paulus, ada yang diberkati karena Petrus, ada yang diberkati karena Apolos, gitu ya. Macam-macam hamba-hamba Tuhan di sana. Ya. Nah, itu sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya itu nggak masalah. Tetapi pada akhirnya itu menjadi perpecahan dalam gereja. Pada akhirnya itu membuat kericuhan, membuat kelompok-kelompok tertentu, kelompok Apolos, kelompok Petrus, kelompok Paulus, ya kelompok Yesus segala macamnya. Gitu. Kenapa? Ya, kenapa sebenarnya hal ini nggak perlu jadi masalah? Karena sebenarnya hamba Tuhan itu sama sumbernya, yaitu dari Yesus Kristus. Nah, tadi mereka menganggap bahwa, saya golongan Paulus, saya nggak perlu golongan Apolos. Yang golongan Apolos berkata, saya golongan Petrus, saya nggak butuh yang lain. Ya, yang misalkan kelompok Yesus berkata, saya nggak butuh kelompok yang lain. Saya hanya butuh kelompok Yesus. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya sumber dari hamba Tuhan itu sama, yaitu Yesus Kristus. Nah, tetapi jemaat di Korintus pecah karena masalah ini.
Jadi ada golongan-golongan yang nggak mau dengerin khotbah dari golongan tertentu. Golongan ini nggak mau dengar khotbah dari golongan A. Golongan ini nggak mau dengar khotbah dari golongan B. Belum lagi terjadi karena tadi ada karunia yang berbeda. Dan mereka merasa bahwa perbedaan karunia roh ini itu menjadi semacam level tertentu. Mereka menganggap bahwa orang itu sudah menjadi level atas kalau sudah bisa berkata-kata dengan roh atau sudah bisa bernubuat gitu. Jadi karunia roh yang satu dianggap lebih tinggi daripada karunia roh yang lainnya. Ya, mereka tidak menikmati karunia tersebut sebagai perbedaan gitu loh, tapi mereka menjadikan itu menjadi sumber masalah. Nah, karena itu Paulus mengatakan dalam pasal 7, dalam ayat 7 dari dalam 1 Korintus 12 tadi, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan hari ini harus menyadari ini, bahwa kita di gereja hari ini nggak ada yang sama tuh, gitu loh. Nggak ada yang sama. Apa yang kita layani pun nggak ada yang sama. Pelayanan yang kita ambil pun nggak ada yang sama. Bahkan mungkin sesama pemusik pun nggak sama ternyata. Gitu. Sesama pemain keyboard pun ternyata nggak sama. Sesama pemain drum, ketukannya juga nggak sama. Mereka punya chopnya sendiri, mereka punya feel-nya sendiri, mereka punya rasanya sendiri. Gitu. Yang satu bisa main jazz, tapi disuruh main rock nggak bisa. Kenapa? Karena dia bisanya jazz. Yang satu disuruh ngerok, nggak bisa. Kenapa? Karena dia mainnya swing misalkan. Nah, di jemaat di Korintus itu nggak bisa mengerti itu. Nah, kita punya banyak perbedaan yang diberikan Tuhan. Nah, dan Paulus menjelaskan bahwa kita berbeda, namun semuanya itu untuk kepentingan bersama. Aku, kamu, kita. Nah, kan kalau temanya hari ini yang diberikan bosnya itu aku, kamu, kasih. Gitu ya. Tapi kalau Robin mau bikin aku, kamu, kita. Gitu. Kenapa? Karena perbedaan yang ada itu seharusnya menjadi untuk kepentingan bersama gitu loh. Kemajuan ibadah kita, gereja kita di tempat ini. Nah, di dalam konteks gereja, perbedaan yang ada tadi boleh kita manfaatkan satu dengan yang lain untuk apa? Membangun jemaat Tuhan. Ya, kita dalam gereja bebas saling menikmati kelebihan talenta kita masing-masing. Kita nggak merasa terkotak-kotakan seharusnya. Kita nggak merasa bahwa Asar itu lebih rendah derajatnya ketimbang yang udah WL. Kita nggak merasa bahwa yang di depan penerima tamu yang cuma kasih amplop itu derajatnya jauh lebih rendah ketimbang mereka yang mungkin sudah menjadi multimedia, apalagi udah megang kamera gitu kan, ngedit video. Enggak. Kita masing-masing diberikan talenta, kita masing-masing diberikan kemampuan, itu kita nikmatin dan kita manfaatkan. Ada yang jago nyanyi, kita manfaatkan. Ada yang jago main musik, kita manfaatkan. Sekalipun mungkin dia nggak punya talenta, tapi kalau dia punya waktu, dia rajin, dan dia mau kasih waktu buat Tuhan, kita manfaatkan. Kita ajak gitu loh. Sekalipun mungkin dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ibarat kata tim hore, tim penggembira. Tapi kalau nggak ada lu, nggak rame bro. Nah, main drum nggak bisa, main musik nggak bisa, nyanyi suara fals. Disuruh megang sound system nggak apa lagi, kupingnya aduh ampun nggak bisa membedakan mana suara fals mana suara oke gitu kan. Tapi bro, gue banyak waktu nih bro, daripada gue nggak ngapa-ngapain, udah ke gereja. Daripada lu di rumah bengong segala macam nggak jelas, atau mungkin pada akhirnya lu gaul sama orang-orang yang nggak jelas, mulai ngerokok, mulai narkoba segala macam, kenapa kita nggak manfaatkan untuk apa? Di gereja. Di gereja kita butuh tenaga. Mungkin kita nggak bisa manfaatkan keahliannya, tapi kita bisa gunakan waktunya dia, tenaganya dia. Tapi itu nggak menjadi suatu perpecahan dalam gereja. Justru itu harusnya menjadi perekat kita. Dengan kata lain, kalau nggak ada, lu nggak rame, bro. Ya, di dalam gereja kita punya banyak perbedaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ya kan? Ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Tapi semua itu adalah satu. Itu nggak boleh menjadi sumber perpecahan dalam gereja. Sejauh perbedaan itu bukan dosa, kita harus terima sebagai satu tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pesan Paulus gitu ya kepada jemaat di Korintus lewat pasal 12 ini? Pertama, yang kedua adalah ada penghormatan khusus bagi saudara-saudara yang lemah.
ada penghormatan khusus bagi saudara-saudara yang lemah, special honor for weakers. Ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 20 nanti kalian baca. Ya, dalam ayat 23 ngomong gini. Paulus mengatakan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota tubuh yang kita anggap tidak elok, kita berikan perhatian khusus. 1 Korintus 12 ayat 23. Nah, pada zaman di Korintus itu sama seperti zaman sekarang. Manusia itu sangat terpesona dengan yang namanya penghormatan, penghargaan. Kita berusaha mencari berbagai macam predikat untuk mendapatkan kehormatan. Ya kan? Karena itu kita berusaha melihat, memantau. Kira-kira pelayanan mana nih yang kira-kira akan lebih banyak disorot. Nah, kalau zaman online sekarang ini, pelayanan yang paling banyak disorot itu adalah WL, singer, atau main musik. Atau mungkin penari, dancer, tamborin gitu ya. Nah, ini saya bisa manfaatkan. Kalau saya lebih banyak waktu jadi singers, waduh, saya akan banyak disorot kamera. Maka mungkin dalam sebulan ada 2-3 kali. Dalam sebulan wajah saya akan terpampang. Kenapa? Orang berusaha mencari penghormatan. Nah, itu sama. Nah, pada akhirnya dengan hal seperti itu, ya kan, karena tadi orang ini mau dihormatin gitu kan, pada akhirnya apa? Orang-orang lain pun terlatih melakukan special treatment hanya kepada orang-orang tertentu. Hanya kepada siapa? Mereka yang dianggap hebat. Mereka yang dianggap bukan cuma senior gitu ya, bukan kelasnya bukan senior, tapi mereka yang dianggap terhormat. Mereka yang dianggap tuh pantas untuk menerima pujian dari kita. Mereka yang kita anggap mungkin wise. Mereka yang kita anggap itu bijak. Gitu. Secara hitungan manusia, wow ini keren nih. Ya, nah sistem ini mempengaruhi jemaat di Korintus gitu pada saat itu. Tetapi apakah Paulus setuju dengan hal ini? Enggak. Paulus nggak setuju dengan hal kayak gitu. Justru Paulus mengajarkan kepada kita dalam 1 Korintus 12 ayat 23, ya, kita memberikan perhatian khusus kepada anggota-anggota tubuh kita yang kurang terhormat juga. Ya, kenapa Paulus mengajarkan kita supaya kita menghormati orang-orang yang kita anggap secara manusiawi gitu ya? Itu nggak layak, nggak terhormat. Posisi ini nggak terhormat gitu loh. Kenapa? Karena kecenderungan manusia berdosa, termasuk orang Kristen gitu ya. Semua manusia termasuk orang Kristen adalah superior, merasa lebih hebat dari yang lain. Kita lihat dalam Kejadian 1, Kejadian 3, ya, di mana saat Adam dan Hawa beserta si ular itu diadili oleh Tuhan gitu ya. Tuhan memberikan perintah kepada Adam, Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi buah yang di tengah-tengah ini jangan kamu makan. Kalau kamu makan, maka pada hari itu juga kamu mati. Ular memutarbalikkan fakta, dan pada akhirnya apa? Si Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia yang ngambil itu buah dan dia makan. Karena apa? Hawa berpikir bahwa itu buah memang elok nampaknya. Dan lagi-lagi kata si ular, kalau ketika kamu makan, kamu nggak akan mati, tapi kamu akan seperti Allah. Nah, ketika Adam dan Hawa pada posisi berdosa tadi, ya, mereka mengambil posisi yang lebih tinggi statusnya daripada Tuhan dan iblis. Mereka bersikap superior. Mereka menyatakan bahwa iblis betul. Pada nyatanya, ketika saya makan ini buah, saya nggak mati kok. Tapi Tuhan bilang, saya makan buah seketika juga kamu akan mati. Kan? Nah, pada saat Tuhan nanya sama Adam, kenapa kamu seperti ini? Gitu kira-kira. Adam memunculkan sikap superiornya. Oh, nggak bisa Tuhan. Yang bikin dosa itu bukan saya. Ini loh. Cewek yang Tuhan kasih buat saya ini loh, jodoh saya ini loh pacar saya ini loh perempuan cantik yang Tuhan kasih buat saya ini loh, yang ada di sebelah saya ini loh, yang bikin saya berdosa.
Saya sih imannya kuat. Saya sih imannya kuat. Tapi ini loh, perempuan ini loh, selalu mengerayu saya, selalu menggoda saya. Saya sih kuat imannya Tuhan. Tapi Imin nggak kuat Tuhan, dia goda saya terus. Nah, yang pacaran mungkin gitu kan, aduh Tuhan saya sih kuat Tuhan, saya kuat Tuhan, tapi pacar saya godain saya terus, nanya kok saya nggak dipeluk sih, kok saya nggak dicium sih, kau nggak perhatian sama saya gitu kan. Kita bersikap superior, sama seperti Adam. Adam bersikap superior mengatakan bahwa si Hawa yang salah. Ketika Hawa disalahkan, Hawa juga nggak mau kalah, wes. Hawa menunjukkan kesuperiorannya gitu. Dengan apa? Menyatakan si ular yang salah. Ular ketika siap-siap mau nyalain yang lain, dia lihat udah nggak ada orang kanan kiri, cuma ada Adam dan Hawa. Udah. Nah, contoh Adam dan Hawa ini, gitu ya. Ini adalah kita bisa melihat gitu bagaimana manusia sangat senang mendengarkan kisah-kisah kerendahan orang lain. Ya, apalagi kerendahan orang lain itu dipoles dengan sanjungan bagi diri kita. Contoh gini, wah iya Robin mah tuh orangnya memang begitu. Robin mah payah orangnya. Ngatur ini nggak bisa, ngatur itu nggak bisa. Waduh pokoknya payah. Beda sama lu bro. Udah lu aja yang nanganin, lu mah keren orang. Kecenderungan manusia ketika dikatakan seperti itu, dia akan merasa, lu tahu aja. Mungkin dia dalam hati berkata, tahu aja gue keren orangnya, gue hebat, apalagi sama Ko Robin, nggak ada apa-apanya Ko Robin mah. Ya. Kecenderungan manusia ketika disandingkan keburukan orang lain dengan kehebatan dirinya, dengan dirinya gitu ya, itu maka dia akan merasa lebih wow, dia akan merasa superior. Nah, makanya tadi Paulus mengajarkan kepada kita melakukan penghormatan khusus kepada orang yang lemah. Kenapa? Karena ketika kita sanjung orang yang, karena kecenderungan manusia itu adalah berlagak superior, berlagak hebat. Yang kedua, kenapa Paulus mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lemah? Karena orang hebat, orang yang kita anggap hebat, mungkin secara kekayaan lebih kaya, kepintaran lebih pintar, gitu ya, lebih berpendidikan, S1, S2, ya dalam karir hebat luar biasa, bisa naik jabatan segala macam gitu kan, dari posisi naik mobil keren, pokoknya kita pandang itu terhormat deh, kata-katanya bijaksana, wise banget gitu kan, terhormat. Nah, orang yang hebat seperti ini itu pasti sudah banyak mendapatkan special treatment dari kita. Kita tempatkan dia di posisi yang hebat, ditempatkan dia di posisi yang spesial. Kalau gue ada masalah, gue akan hubungin dia. Kalau dia yang khotbah, gue akan lebih dengerin dia khotbah. Kalau dia ngasih saran, gue akan dengerin saran dia daripada saran orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya Paulus ngajarin kita, nggak usah khawatir sama kehormatan mereka. Orang-orang seperti itu udah nggak perlu dihormati. Kenapa? Karena mereka sudah dihormati. Tapi sayangnya adalah kita seringkali melupakan orang-orang yang kita anggap lemah. Kita memperlakukan buruk orang-orang yang kita anggap itu pelayanannya nggak ada apa-apanya. Bukan pelayanan yang di depan muka. Bukan pelayanan yang tampak di wajah kita. Orang-orang di balik layar kadang-kadang kita lupakan. Orang-orang yang nggak mau tampil kadang-kadang kita lupakan. Gitu. Ya, mereka mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, nggak cuma di luar sana, tapi ternyata ketika mereka di gereja pun mereka juga mendapatkan perlakuan yang buruk juga. Nah, tugas kita adalah menghormati dan melakukan special treatment kepada mereka. Ya, dalam ayat 23 dalam 1 Korintus 12 ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan perhatian khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Kita anggap terhormat, pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Apakah kita pernah berterima kasih sama orang yang setia sampai malam, kalau kita beribadah, atau kalau kita latihan, setia nungguin kita pulang dari gereja, padahal itu orang udah ngantuk banget, ya, udah capek banget seharian kerja, tapi dia harus tetap nungguin kita. Kenapa? Karena kita belum selesai dari ibadah kita, dari gereja kita, dari latihan kita, dari kegiatan apapun yang
yang kita lakukan di gereja? Apakah kita pernah berterima kasih sama orang-orang yang memastikan ibadah kita, baik onsite maupun online, itu berjalan dengan baik? Apakah kita pernah menaruh hormat, menaruh perhatian khusus sama orang-orang yang menaruh hidupnya, menaruh waktunya untuk setiap pelayanan yang di saat orang lain tuh nggak mau handle. Bahkan kadang-kadang nggak ada orang lain yang mau. Pada akhirnya dia lagi. Makanya kita nggak usah heran ketika kita melihat main musik dia lagi. WL singer dia lagi. Multimedia dia lagi. Yang khotbah dia lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita harus jujur. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak mau gitu loh. Apalagi musim COVID seperti ini gitu loh. Normal saja kadang-kadang sulit banget. Apalagi di musim saat seperti ini. Itu jujur kadang-kadang Rabbin alamin sulit banget nyari pelayan Tuhan. Sulit banget. Udah tahu nggak ada orang, ya kok nolak pelayanan gitu loh. Nah, pernahkah kita naruh perhatian sama orang-orang yang seperti ini gitu loh? Ya, saya pernah kita sampai begadang gitu di gereja pada saat saya lupa berapa tahun yang lalu gitu di gereja untuk memastikan bahwa ibadah Natal besok hari itu berjalan dengan baik. Saya sampai rela nemenin teman-teman anak-anak media yang yang begadang waktu saat itu untuk memastikan bahwa multimedia baik, sampai pada akhirnya harus begadang. Jadi malam-malam itu harus beli pizza gitu. Saya masih ingat itu the best moment dalam hidup saya ketika saya melayani. Kenapa? Karena saya betul-betul menghargai mereka gitu ya. Saya hadir, saya menemani mereka. Sebenarnya saya nggak ada gunanya ada di situ. Gue pulang juga nggak ada masalah. Orang bukan kerjaan gue. Ya kan? Gue tinggalin juga bodo amat, bukan kerjaan gue, urusan lo anak-anak media. Tapi saya menaruh perhatian khusus sama mereka gitu loh. Saya nggak bisa yang lain, saya bisa menemani. Mungkin nanti suatu saat butuh tenaga atau segala macam. Saya menemani mereka. Ya, bahkan momen yang selalu saya nantikan itu sebenarnya adalah Natal onsite. Kenapa? Karena di sanalah saya bisa merasakan bahwa kita ini satu gereja toh. Karena di saat kita di situ gitu ya, kita bersihin gereja sama-sama, kita pasang tenda sama-sama gitu ya. Kita makan bareng-bareng, bahkan di tanggal berapa istilahnya hari Natal itu pada hari hanya gitu ya. Orang-orang yang nggak dianggap gitu ya. Orang-orang bahkan yang kadang-kadang tidak ada namanya di dalam list sebagai pengurus sebagai seksi gitu kan, tapi ada orangnya ngasih tenaga. Kita bareng-bareng bersihin gereja, nyapu gereja, ngepel gereja, bahkan ibadah mulai jam 5, jam 4 kita kadang-kadang belum mandi. Sampai segitu tuh. Nah, apakah kita pernah memperhatikan mereka yang secara notabene itu rendah di hadapan kita? Secara status sosial, apalagi status ekonomi, rendah. Nah, orang-orang yang beginilah yang harus dapatkan apa? Special treatment. Seperti misalkan Mas Warto gitu loh. Orang-orang begini yang harus kita lakukan perhatian khusus. Nah, dalam pelayanan pun kita sama sebagai pemuda remaja, sebagai rekan-rekan kan nggak semuanya orang-orang hebat. Ada orang-orang yang mungkin kita anggap ini nggak ada apa-apanya. Jujur aja gitu kadang-kadang kan. Kita mengotakkan orang, oh ini orang hebat, oh ini teman saya, oh ini kelompok saya, oh ini bukan bagian saya. Nah, yang ketiga, kenapa Paulus menasihatkan kita untuk memperhatikan orang-orang yang kelas rendah tadi? Karena terkadang kita lebih membutuhkan mereka justru daripada orang-orang yang kuat. Contoh Mas Warto. Kalau nggak ada Mas Warto, bisa nggak kita beribadah setiap minggu? Bisa. Bisa. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menggantikan tugas Mas Warto setiap minggunya? Pasti di antara kita, oh aduh minggu pertama saya masih sanggup kok, tapi besok-besok kayaknya kok gue nggak sanggup kok. Mesti ngapel gereja, mesti nyapu gereja, mesti memastikan kondisi segala sesuatunya aman, air di tangki penuh, ya kan, kamar mandi bersih dan wangi. Aduh, minggu pertama masih sanggup, minggu kedua nggak bisa kok. Pernahkah kita memperhatikan secara khusus kepada mereka-mereka yang pernahkah kita bayangkan kalau nggak ada Kohanto misalkan, siapa yang nyupir?
Di pemuda mungkin oke, gampang. Pemuda mungkin nggak merasakan dampaknya ya, karena di pemuda masih ada Nael, masih ada siapa lagi yang bisa nyupir gitu ya. Tapi di tempat lain, di pelayanan lain, kalau nggak ada Koanto, kita kelabakan. Nggak ada yang menyediakan waktu untuk menjemput ibu-ibu untuk ibadah, menjemput para manula untuk ibadah umas. Nah, bayangkan kalau orang-orang seperti ini nggak ada di tengah-tengah kita. Kalau orang-orang yang tadi hebat tadi, malah kadang-kadang kita butuh tenaga mereka nggak bisa. Jujur gitu ya. Kita beberapa juga ngomong sama saya gitu kan, dia mah nggak bisa diajak kotor-kotoran. Oh dia mah khusus untuk ini. Oh dia mah nggak bisa buat kotor-kotoran. Oh dia mah nggak bisa diajak capek. Oh dia mah nggak bisa begini. Kenapa? Karena tadi perbedaan tadi. Oleh sebab itu Paulus ngajari kita untuk ngapain? Untuk memperhatikan yang lebih lemah. Nah, dalam pelayanan kita pun, dalam beribadah kita pun sama sebagai pemuda remaja. Yuk kita perhatikan yang mungkin secara pola pikir, secara talenta nggak punya. Kita perhatikan mereka gitu loh. Kita care sama mereka. Yuk kita ajak. Jangan bikin sekat-sekat, jangan bikin golongan-golongan. Sehingga pada akhirnya jujur gitu, sampai hari ini tuh kayaknya susah banget dihilangin. Kayaknya kenapa ya gitu, kita ini bahkan saya pun merasa bahwa ada golongan-golongan tertentu gitu yang ketika saya masuk nggak bisa, ketika orang lain masuk nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata nggak sepemikiran, karena tidak satu koneksi gitu loh, bluetooth-nya itu nggak nyambung gitu loh. Jadi kayaknya akhir-akhirnya apa? Mental sendiri, kemana nggak gereja lagi gitu. Kayaknya dia merasa saya nggak ada di situ kok, kayaknya saya nggak bisa berteman sama mereka. Oh ya udahlah, mau bilang apa? Faktanya seperti itu gitu kan. Nah, yang terakhir, Paulus ngajari kita dari 1 Korintus 12 ini itu untuk care satu sama lain, untuk saling memperhatikan, peduli satu sama lain. Saya yakin dan percaya bahwa jemaat kita ini, pemuda remaja di GBIJF itu sudah luar biasa dalam perhatiannya, dalam care-nya satu sama lain. Nah, tapi Pak Robin mau bahas lagi di jemaat di Korintus ini. Kenapa Paulus mengatakan bahwa bukan perpecahan yang diinginkan oleh Allah, tetapi saling memperhatikan. Nah, dari Korintus ini kita belajar dua hal. Apa yang menyebabkan mereka itu terpecah? Pertama, chauvinisme. Ya, chauvinisme itu adalah perasaan atau suatu paham di mana individu, kelompok ataupun komunitas punya bentuk perasaan cinta, loyalitas tinggi, ya sikap fanatisme terhadap sesuatu dengan tidak memperhatikan, dengan tidak mempertimbangkan, tidak menerima pendapat orang lain. Gitu loh. Beratnya kayak sekarang tuh K-popers. Lu kalau udah K-popers lu nggak bisa apa-apain. Lu sekali sentuh, apalagi udah bahas plastik, habis lu dihajar sama K-popers. Gitu, kira-kira gitu ya. Nah, saya nggak mengatakan bahwa sikap cinta terhadap orang tertentu atau sikap kita terhadap menyenangi pendeta tertentu itu saya nggak larang gitu loh. Saya berkali-kali ketika lihat beberapa di antara kita yang condongnya ke sini, condongnya ke sana, condongnya ke situ, buat saya sih nggak ada masalah gitu loh. Itu nggak salah. Tetapi yang menjadi bahaya itu adalah bagi Paulus menyatakan bahwa sikap chauvinisme ini sudah ada. Nah, kita menjadi orang yang hanya ingin dengerin khotbah dari si A aja. Kalau si B yang khotbah, udah ngobrol aja dalam ibadah. Dibahas apa sih khotbahnya? Gak level gue nih orang khotbah. Apa sih khotbahnya? Nggak jelas banget. Jadi kita hanya mendengarkan khotbah tertentu si A saja. Kita hanya menerima khotbah dari pengkhotbah tertentu. Kita bahkan menolak khotbah orang lain. Bahkan kita merendahkan orang itu hanya karena kita nggak suka sama dia. Nah, itu lebih parah dah. Nah, ini yang terjadi di Korintus gitu ya. Saya nggak ngomongin terjadi di antara kita, nggak. Tapi ini yang terjadi di Korintus. Ya. Sehingga pada akhirnya apa? Terjadi perpecahan di antara orang jemaat di Korintus gitu. Mereka saling ribut sesama pendukungnya. Saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, saya golongan Yesus. Mereka nggak mau dengerin khotbah dari satu grup tertentu, enggak. Ini kita nggak boleh. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan jemaat di sana itu terpecah?
Nah, karena jemaat di Korintus ini orangnya suka ngegosip. Nah, perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus ini saya juga lagi baca gitu, saya juga lagi bahas sama istri tentang jemaat di Roma. Nah, ini juga terjadi perpecahan di jemaat Roma. Dalam Roma 14 ayat 1 di sana Paulus mengatakan, kalian orang-orang kuat jangan mempercakapkan saudara-saudara yang lemah. Nah, kata mempercakapkan di sini berarti usaha untuk cari informasi, cari berita, ya, cari informasi tentang si orang ini. Lalu dari informasi yang ada itu untuk tujuan yang jahat itu ngapain? Ngomongin di belakang orang itu. Ngomongin dia segala macam kejelekannya. Mungkin juga disebar atau mungkin cuma hanya golongan mereka saja. Diomongin ini orang habis-habisan, tujuannya ngapain? Tujuan jahat, ngejatuhin. Nah, orang-orang di Roma pun sama. Kita tahu bahwa orang Roma itu punya superioritas dalam hal apa? Kewarganegaraan. Gitu. Sementara orang Yahudi pun sama. Mereka merasa bahwa, gue orang Yahudi. Gue bangsa yang diberkati Tuhan. Umat kesayangan Tuhan. Gue punya hukum Taurat. Jadi kalau lu nggak disunat, nggak bisa masuk golongan kita. Nah itu kalian baca di Roma tuh. Ya, kalau lu nggak disunat, lu nggak bisa masuk golongan kita. Lu mesti disunat. Lu mesti hukum Taurat dulu. Nah, pada akhirnya Paulus ngomong apa di Roma? Bukan sunat yang penting. Bahkan kalau orang-orang Yahudi sendiri udah disunat, tahu hukum Taurat. Tapi kalau lu nggak ngejalanin, lu sama aja, nggak ada artinya. Tetapi orang yang bukan Yahudi, dia nggak tahu hukum Taurat, tapi dia menjalankan hukum Taurat itu. Padahal dia nggak tahu hukum Taurat. Tapi dia tidak membunuh, dia tidak bersaksi dusta, dia tidak mencuri, dia menghormati Tuhan, dia sudah melayani Tuhan. Itu kira-kira. Ya, itu cuma di Roma tuh kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang kuat di Roma merasa dirinya superior, lalu mereka menjadi satu komunitas. Perhatikan nih, mereka merasa kuat, lalu bikin komunitas dan menganiaya mereka yang di luar kelompok mereka, ngomongin orang di luar kelompok mereka. Kalau ada di kelompok mereka yang dihajar, habis orang-orang tersebut. Satu kena, semua nyerang. Itu cuma di Roma. Ya, mereka sering mempercakapkan saudara mereka yang kurang rohani dengan apa? Cari informasi tadi, lalu ngomongin, bahkan mereka lebih rajin nyari berita, nyari gosip ketimbang apa? Doa dan baca Alkitab. Nah, ini kejadian yang real. Bahkan sampai di Amerika Serikat ketika ada seorang istri pendeta menuliskan dalam bukunya, dalam jurnalnya gitu. Ya, ini satu musuh gereja yang nyata. Nah, ini menantang sekali gitu. Begitu mengerikan. Begitu satu orang sudah bergosip pria, udah habis ke gereja itu. Nah, makanya dia mengatakan kalau ada orang yang suka gosip, menjelekkan orang lain, ya udah ngomong aja, ya, ya. Tapi kita nggak boleh ikut masuk dalam apa? Cara pikir dia. Kita nggak boleh masuk dalam golongan dia. Nah, itu tantangan gereja yang nyata gitu loh. Mungkin di kita nggak ada, tapi di gereja lain terjadi. Ya, diomongin sehingga pada akhirnya apa? Pecah gereja. Udah Pak, buka gereja Pak. Saya dukung Bapak. Bapak buka gereja di mana? Di ruko sana. Saya pernah kenal orang seperti itu. Ya bahkan saya pernah sampai ke gerejanya gitu. Saya pikir orang hebat, tapi setelah saya tahu dia kenapa buka gereja, oh ya udah, saya nggak mau ke gereja dia lagi. Terus sekarang benar, biasa aja gerejanya. Salah satu gereja di Dadap pun sama seperti itu. Ya di Dadap nih. Ya, saya dengar beritanya. Oh, tadinya saya pikir wah keren nih orang nih bisa buka gereja, pengen banget. Tapi setelah saya tahu dia buka gereja, kenapa? Ribut, gosip sama hamba Tuhan, sesama pendeta, apalagi dia ngomongin gembala sidangnya buka gereja, udahlah saya stop. Yang tadinya saya pelayan di situ, saya nggak mau lagi melayani di situ. Kenapa? Karena saya nggak mau masuk dalam perilaku yang sama gitu loh. Nah itu makanya ada slogan Christians are not true worshippers but true gossipers. Kenapa? Karena tadi suka ngomongin orang. Doyan banget tuh gitu ngomongin orang. Nah kedua perpecahan tadi, ya yang pertama tadi Calvinisme dan yang kedua tadi bergosip pria, ya kedua hal ini itu bukti ketidakpedulian kita satu sama lain. Ya,
kita narsis, hanya ingin membanggakan diri sendiri. Kita nggak mau memperhatikan orang lain. Ini bagian terakhir, ya. Dan ini bagian yang terakhir. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang demikian, tapi Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang peduli satu yang lain. Without a sense of caring, there can be no sense of community. Itu Anthony D'Angelo. Ya, jadi ingat hal ini. Kita saling melayani dengan segala kelebihan kita, dengan segala kemampuan kita yang berbeda tadi. Ya, ingat bahwa aku, kamu, kita. Ada kasih di sana, anak ya, temanya kasih. Aku dan kamu, kita itu dipererat dengan kasih. Kasih kita kepada siapa? Kasih kita kepada Kristus. Kita bersatu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita sama. Bukan karena kita satu pikiran. Bukan karena kita satu obrolan. Bukan karena kita satu omongan. Bukan karena kita satu kelompok. Bukan, tapi karena kita satu tubuh. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi ucus. Ya kan? Bahkan ada yang jadi alat kelamin, berbeda-beda. Tujuannya sama, tubuh. Ada yang jadi jempol, bahkan di jempol aja itu ada bulu kaki, gitu kan. Nah, bulu kaki yang begitu aja itu ada gunanya tuh. Nah, kita pun sama, kita harus menyatu, kita saling melayani dengan segala kelebihan kita. Apapun kita, posisi kita pada tubuh ini, jangan pernah merasa bahwa kita lebih superior. Dalam 1 Korintus tadi kita baca situ, jangan mata berkata saya nggak butuh tangan, saya nggak butuh kaki, enggak. Yang jempol kaki pun berkata, gue nggak butuh jari tangan, nggak bisa. Jempol kaki untuk nyabutin apa namanya ya, kukunya itu gitu, untuk ngorek-ngorek yang hitam itu di kaki itu yang baunya minta ampun tuh, wanginya luar biasa, itu pakai tangan nih gitu. Ya, jadi jempol kaki nggak bisa bilang gue nggak butuh tangan, nggak bisa. Gitu. Ko Robin bilang, saya nggak butuh Jonathan, nggak bisa. Ko Robin nggak butuh siapa, Handika, nggak bisa. Ko Robin nggak butuh Florent, nggak bisa. Ko Robin nggak butuh Mas Warto, nggak bisa. Ko Robin nggak butuh Koanto, nggak bisa. Ko Robin butuh semua orang melayani. Kenapa? Karena kita melayani dengan apa? Kemampuan kita masing-masing. Sekalipun Ko Robin full timer di gereja, tapi Ko Robin nggak bisa semuanya. Kita melayani dengan segala kelebihan kita masing-masing. Nah, kita taruh penghormatan khusus bagi saudara-saudara kita yang kita anggap lemah. Itu kewajiban kita. Saya berkali-kali setiap pulang gereja selalu, Mas Toto, makasih ya. Itu saya lakukan. Tok, makasih ya. Tok, makasih ya. Bahkan ketika nyuruh pun nggak nyuruh Mas Warto pun nggak tiba-tiba, Tok, ambil air dong. Tok, sapu gereja. Enggak. Ketika saya menyuruh mereka, Tok, tolong dong sapu gereja. Tok, tolong dong ini, Tok. Tok, tolong dong ini, Tok. Makasih ya. Tadi, Tok, tolong dong antar ini ke rumah Babe. Makasih ya. Penghormatan khusus itu perlu kita lakukan buat orang-orang yang kita anggap lemah. Bahkan orang-orang yang mungkin kalian nggak anggap pun kadang-kadang saya thank you ya. Aduh, thank you banget loh. Gitu. Ya, ada perhatian khusus yang saya lakukan pada sama orang-orang yang mungkin di sebagian besar orang itu nggak perhatiin gitu ya pelayanan dia. Tapi buat saya, lu kalau nggak ada lu habis gua gitu kira-kira. Nah, yang terakhir saling memperhatikan. Nah, kita harus sebagai jemaat yang terakhir nih sebagai pelayan Tuhan, sebagai anggota gereja, sebagai anggota pemuda, kita berhenti menuntut hak. Kita berhenti untuk menuntut hak kita, tetapi kita menuntut diri kita sendiri justru untuk melakukan kewajiban kita. Nah, yang sering kali kita lakukan apa? Kita kan menuntut gereja. Gereja harus punya ini dong. Gereja harus punya itu dong. Gereja harus punya khotbah yang ini dong. Undang khotbah yang keren dong. Undang si Anu dong. Gereja harus punya, pokoknya kita banyak macam-macam deh. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan untuk perkembangan gereja kita? Apakah kita giat melayani atau kita giat berkomentar? Cuma ngomong, itu harus diganti, segera. Itu harus diganti, segera. Pemain musik itu jelek, harus diganti.
Tapi pernah nggak kita gini, kita doa sama Tuhan gini, Tuhan, pemain musik mainnya kurang bagus. Kasih saya talenta supaya saya bisa bermain bagus. Saya mau melayani Tuhan dengan maksimal. Tuhan, kepengurusan KPA kurang bagus Tuhan. Kasih saya hikmat yang bagus. Kasih saya hikmat yang luar biasa. Saya mau jadi ketua KPA. Saya mau kasih waktu saya buat Tuhan. Kenapa? Karena tadi orang itu dilahirkan spesial. Orang itu nggak bisa gitu loh. Kadang-kadang orang menempati posisi tertentu hanya karena apa? Perintah. Padahal secara job desk, secara kemampuan waktu itu nggak layak untuk ada di situ. Yes, dan saya pun mengalami itu, saya pun mengerti. Ya, saya rasakan bahwa saya nggak pantas ada di posisi-posisi yang ini gitu. Tetapi karena atasan sudah kasih perintah, lu di sini, lu di sini, lu di sini, lu di sini. Ya sudah, saya sebagai bawahan, saya sebagai Alkitab bilang saya sebagai keset. Saya sebagai hamba ya sudah manut gitu loh. Sekalipun saya tidak mendapatkan penghormatan, justru bahkan karena saya mendapatkan cacian, makian gitu, saya mendapatkan hinaan, tapi saya lakukan apa? Karena saya keset, karena saya hamba. Gitu. Saya nggak mau cuma ngomong pemain musik jelek, ganti itu. Oh enggak, saya ngomong Tuhan kasih saya kemampuan talenta untuk bermusik. Nggak ada yang main gitar, saya bisa main gitar. Nggak ada yang main keyboard, saya bisa main keyboard. Nggak ada yang main drum, gue bisa main drum. Dalam satu kebaktian, bahkan 2 kali kebaktian, gue pernah jadi soundman, sekaligus main musik, sekaligus khotbah, gue ada layanin, gue ada lakukan hal itu. Bagi orang lain nggak bisa. Bahkan disuruh khotbah kadang-kadang jangan gue lah, disuruh WL jangan gue lah, disuruh musik jangan gue lah. Saya pernah beberapa kali, jadi soundman sekaligus, jadi drummer sekaligus, jadi khotbah sekaligus dalam satu ibadah yang sama. Saya lakukan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, tapi karena saya mau. Kenapa? Ini untuk gereja Tuhan. Ini buat Tuhan. Jadi berhenti nanya sama orang, berhenti nanya sama diri kita, apa yang udah gereja kasih buat gua. Tapi tanya apa yang udah lu kasih buat Tuhan, apa yang lu udah kasih buat gereja. Jangan cuma ngomong, jangan cuma ngebacot, bahasa kasarnya kayak gitu ya. Ya, saya mohon maaf gitu. Kadang-kadang kita hanya cuma bisa ngomong, tapi kita nggak bisa aksi. Gitu. Ya. So hari ini kita sebagai tubuh Kristus, khotbah Corbin udah sedikit panjang. Ya, kita sebagai tubuh Kristus, yuk kita bersatu. Aku, kamu, kita. Kita diberkatkan dengan kasih Kristus. Kita diberikan talenta, kemampuan, satu roh yang sama supaya kita jadi tubuh. Di situ nggak dikatakan Yesus Kristus sebagai kepala, tidak. Tapi di sana katakan demikian pula Kristus. Berarti kita ini semua menempati posisi yang luar biasa. Kenapa? Kristus tidak ada di kepala, tidak. Tapi kita semua ini adalah tubuh Kristus. Kita menyusun tubuh Kristus itu sendiri. So mulai hari ini, kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita mungkin bisa berselisih paham, tapi jangan jadi berantem. Karena apa? Kita keluarga. Kita adalah jemaat di tempat ini. Kita pelayan Tuhan. Ya, jadi ini khotbah Korobin buat kita semua. Sekali lagi ini bukan curhatan colongan gitu ya, enggak. Tapi ini pure apa yang dibahas di 1 Korintus. Kalaupun ini terjadi dalam kondisi kenyataan, ya mari kita sama-sama membenahi kekusutan yang ada. Bukan menolak. Oh sorry, saya nggak bisa melanjutkan yang sudah kusut. Tapi banyak ngomong, wah repot. Oke. Thank you buat semuanya. Itu khotbah dari Korobin hari ini. Oke, thank you banget Korobin buat firmannya. Tuhan Yesus memberkati keluarganya, pekerjaannya, pokoknya semuanya diberkati. Nah teman-teman, aku mau nge-recap sedikit nih. Jadi yang tadi Korobin tuh bilang, kita tuh ciptakan unik. Masing-masing dari kita punya kelebihan kita masing-masing, punya interest kita masing-masing, dan itu nggak jadi alasan buat kita untuk ngebeda-bedain kita atau bikin kita dalam kubu-kubu. Tetap sekalipun kita berbeda, di dalam Tuhan kita harus tetap jadi satu. Karena kita dilahirkan, kita ada di bumi ini untuk memuliakan nama Tuhan, membantu sesama gitu. Dan sekalipun dalam gereja atau mungkin dalam lingkungan kalian, bukan cuma dalam gereja ya, mungkin dalam pertemanan kalian banyak orang-orang yang hebat, tapi kalian juga nggak boleh lupa nih sama orang-orang yang katakanlah
ketar belakang atau mungkin yang nggak begitu dipandang, tetap kalian harus kasih perhatian, kalian sayangin. Siapa tahu barangkali aja mereka sebenarnya punya potensi yang besar tapi nggak kelihatan karena nggak dapat kesempatan gitu. Dan yang ketiga adalah di dalam setiap perselisihan kalian itu harus tetap mengasihi satu sama lain. Kalau seandainya ada seseorang yang kurang, doain mereka. Kalau misalnya nggak ada yang kalian bisa lakuin ya doain mereka, bantu mereka untuk jadi step up lebih baik lagi setiap harinya. Mungkin itu yang bisa aku simpulin dari khotbahnya Korobin. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, feel free buat kontak Korobin secara langsung atau mungkin tim-tim pelayan di sini setelah ibadah boleh banget kok. Nah, sebelum kita lanjut ke pengumuman teman-teman, kita mau doa persembahan dulu nih. Jadi yuk teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang berada dalam surga, sekali lagi kami ucap syukur Bapak buat semua berkat penyertaan-Mu Bapak dan bimbingan-Mu dari awal ibadah ini sampai sekarang Tuhan. Kami ucap syukur buat pujian penyembahan-Mu, hadirat-Mu yang sudah Tuhan curahkan buat kami Tuhan, sekalipun kami berada di rumah masing-masing dan berjarak berjauhan. Kami ucap syukur karena Engkau enggak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih juga buat firman yang sudah ditaburkan oleh Korobin Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi rema buat kami untuk saling mengasihi satu sama lain, gak membedakan kami dengan yang lain Tuhan, menjadi satu kesatuan, menjadi satu unit yang bergerak untuk memuliakan nama Tuhan bersama-sama, baik itu di gereja ataupun di luar gereja Bapa. Berikan kami juga roh untuk bisa mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti kami, yang mungkin enggak begitu dipandang, yang mungkin mendapat titel yang buruk dari orang-orang Tuhan. Ajar kami untuk menjadi rumah buat mereka, ajar kami untuk selalu melayani mereka dimanapun mereka berada, kapanpun waktunya Bapa. Dengan kami kerelaan hati dan kasut yang siap untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau misalnya sebentar lagi yang ingin memberikan persembahan, ya Tuhan yang berkati persembahan yang kami berikan Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami berikan menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan, bisa menjadi berkat buat gereja kami dan yang lainnya juga Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang jadi nama-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ada PRB News. Mari kita baca. Nah, PRB News 5 Februari 2022. Nah, persembahannya teman-teman, di sini ada barcode-nya bisa kalian scan atas nama Noviana Suhendra, atau mungkin kalian juga bisa transfer ke rekening BCA, nomornya itu 758 055 7893 atas nama tadi Noviana Suhendra. Nanti untuk bukti transfernya kalian kirim ke Angel TG nomor 0878 8607 2322. Mohon ditunggu 5 detik biar teman-teman bisa screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Nah, bagi teman-teman yang terpapar oleh virus COVID-19, di gereja ini kita juga punya hotline COVID-nya. Jadi kalau misalnya kalian kena COVID, kalian bisa minta bantuan. Nanti bakalan ada tim dari gereja kita yang memberikan bantuan buat kalian. Nah, bagi teman-teman, keluarga kalian boleh telepon. Kalau di daerah Dadap itu bisa ke Pak Tongku, ke 0812 3170 8032. Dan kalau di daerah Kapuk sekitarnya itu ada Bapak Denny di 0815 1087 9519. Ditahan lagi 5 detik biar bisa di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Oke, itu aja teman-teman pengumuman hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian lagi yang tadi. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Tuhan. Untuk doa berkat saya serahkan kepada Korobin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau kami boleh menjalankan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami
kami secara khusus Tuhan menyerahkan teman-teman kami yang mungkin hari ini nggak bisa hadir, nggak bisa join karena kondisi sakit penyakit mereka, ataupun mereka tetap bisa ikut join gitu, ataupun mereka dalam kondisi kurang fit, kurang sehat pada hari ini, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan mereka. Tuhan, kami tumpangkan tangan kami kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang hari ini mungkin dalam kondisi kurang sehat, entah mungkin karena COVID atau penyakit lainnya Tuhan. Kami percaya bahwa ada bilur-Mu yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kondisi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat apa yang kami lakukan hari ini, biar itu boleh berkenan kepadamu Tuhan. Setiap pujian, penyembahan, persembahan kami boleh berkenan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan firman yang kami dengar, kami renungkan, itu boleh kami lakukan Tuhan, sehingga firman ini boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kami. Kalau sebentar kami tidak berpisah satu sama lain, biar tangan Tuhan tetap setia menuntun kami, menjaga kami, menjauhkan kami segala mara bahaya. Sebab itu anak-anak muda, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kuasa dari Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini, besok bakal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita percaya sama-sama katakan, Amin. amin. Teman-teman jangan keluar dulu, kita mau foto bareng dulu nih. Saya serahkan kepada Jose, silahkan. Boleh dinyalain kameranya teman-teman ya. Tampilkan wajah-wajah tampan dan cantik kalian. Boleh dinyalain kameranya. Kita tunggu kan. Oke, udah. Yang lain nggak mau join nih. Oke, kita ambil foto ya, siap. Tahan dulu teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh ganti gayanya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa teman-teman. Stay safe ya. Thank you buat semuanya, sehat-sehat semuanya. Jangan sakit. Yonatan, Jerry, buat semuanya. Wilson, Anaya. Thank you, Robin. Thank you, Kak Robin. Mana udah sehat? Udah baikan kok. Udah baikan. Marcel, gimana Marcel, Cici? Ya, dia masih kok. Aku udah enggak. Masih. Kalau kamu udah enggak ya? Oh ya, luar biasa. Semoga kita semua sehat-sehat semua ya, biar sekalipun mungkin ada yang kena, tapi tidak sampai masuk rumah sakit ya, amin. Amin. Cukup isoman aja, karena memang kondisi hari ini tuh memang luar biasa. Hari ini saya pun serak nih gitu ya, bahkan pilek gitu ya. Tadi saya udah cerita sama Riko gitu ya. Kalau saya mungkin swab itu mungkin bisa positif loh gitu. Tapi kenapa? Saya tahu kondisinya. Kemarin Cincia saya makan satu kaleng kacang tuh. Gragas kacang 1 kaleng tuh habis sama saya sendiri. Oh, jadi kalau suara serak tuh ya udahlah ketahuan gitu kan. Kemarin makan pedas juga gitu kan. Karaokean juga yang mungkin lihat IG saya gitu, karaokean suaranya mana pales gitu kan, tapi tetap dipaksa nyanyi. Nah, itu pasti benar, pasti besoknya pasti serak gitu. Tapi kalau di tes swab itu pasti positif. Kemarin saya dapat video begitu tuh. Jadi kalau orang lagi flu, lagi ini, jangan buru-buru swab dulu ke klinik atau apa, nanti karena lu bisa dianggap positif gitu ya, lu masuk rumah sakit padahal cuma karena flu biasa aja gitu katanya gitu. Oke, thank you semuanya ya. Oke, thank you Robin, thank you semuanya. Duluan ya. Bye.